Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru yang sudah bergabung meluangkan waktu untuk hadir di ruang virtual dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum mulai, saya akan membacakan pantun dulu. Pagi-pagi menggoreng nasi. Cakep. Saat makan, jangan berisik. Cakep. Mohon izin diseminasi. Semoga bisa seru dan asik. Satu lagi. Pergi ke pasar membeli paprika. Cakep. Pulangnya melewati goa. Cakep. Sebelum presentasi dibuka, mari kita awali dengan berdoa. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara diseminasi, kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Belum, Bu Vera. Sebentar masih loading. Bisa, Bu Jem. Bu Jem itu suaranya mati. Sudah jelas ya? Oke. Baik, diseminasi kali ini tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kalau dikatakan budaya positif, yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif itu apa Bapak Ibu? Apa sih budaya positif itu? Ya, ini budaya nih, mendisiplinkan siswa agar dia melakukan yang positif, tidak membuli, menjaga kebersihan, tertib, disiplin, banyak dan lain-lain. Ya, alhamdulillah. Betul banget Bu Yuli. Ada lagi? Dari yang lain? Bun, Bunda? Suaranya agak ini ya, mantul. Kalau ada, kalau ini bilang budaya positif, apa sih yang ada di pikiran kita tentang budaya positif itu? Iya, kalau budaya. Ini giliran Bunda atau gimana? Ya, monggo Bun. Iya, kalau menurut Bunda sih budaya positif yang ada di pikiran Bunda sih hal-hal yang sifatnya baik-baik, yang sifatnya membangun. Ya.
itu menurut itu saja sih yang sifatnya ingin membuat suatu perubahan yang lebih baik. Itu sih kalau menurut Bunda budaya Ya, positif itu. Masya Allah. Terima Ya. kasih. Ya, terima kasih Bunda. Berarti hal-hal yang positif, baik itu perilaku maupun perkataan. Bu Inel, budaya positif, Bun? Bu Inel? Ya, budaya positif kalau menurut saya, maka budaya itu kan sesuatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang ya, itu budaya. Jadi budaya positif adalah sesuatu perbuatan baik atau yang positif yang dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Ya, Gitu, Bu. ya, terima kasih masukannya, pendapatnya Bu Yuli dari Bunda Jul dan Bu Inel. Kita lanjutkan. Ya, siang ini kita membahas tentang konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid-murid dapat belajar berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti tampak pada layar, profil pelajar Pancasila yaitu, bentar saya perbesar, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selamat datang Ibu, selamat bergabung, Bu Par. Mohon izin melanjutkan, Bu. Saya lanjutkan kembali. Miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Contoh nilai kebajikan pada institusi atau organisasi, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif,
tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu unsur-unsur yang diperlukan manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologisnya. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Kedua, kasih sayang dan diterima, love and belonging. Kesenangan, fun. Kebebasan, freedom. Kekuasaan, atau power. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Bertahan hidup. Tentu manusia bagaimanapun caranya mereka pasti akan bertahan hidup karena mereka membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia pasti memiliki rasa diterima, dipedulikan, ingin berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Yang ketiga, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan untuk didengar. Keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan dasar manusia yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia, yaitu ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman tidak terencana, murid tidak terlibat, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita akan masuk pada materi 5 posisi kontrol guru. Mungkin Bapak Ibu sudah mengerjakan PMM, di situ ada disiplin positif. Di situ terdapat materi 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan posisi kontrol seorang guru yang paling tertinggi dan paling mulia yaitu sebagai seorang manajer. Kita langsung pada contoh penerapan kasus 5 posisi kontrol guru. Kasus ini sepertinya sering juga terjadi di sekolah kita, yaitu murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, hukuman yang dijatuhkan kepada murid yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu akan mengucapkan kata-kata seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Jika guru bertindak sebagai teman, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya.
sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jika kita berada di posisi kontrol sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Dan sebagai manajer, apakah kamu sudah tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Dari kasus tadi, murid yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, apakah kita sudah bertindak sebagai manajer? Atau kita masih sebagai pemantau? Atau sebagai teman? Atau sebagai pembuat rasa bersalah? Atau sebagai penghukum? Kita renungkan bersama Bapak Ibu. Di posisi mana kita berada? Ada satu lagi contoh kasus. Ibu Dini sedang menjelaskan pelajaran matematika di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajaran. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku matematikanya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilai pun tak terlalu baik untuk pelajaran matematika. Pada saat ditegur oleh Ibu Dini, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dini pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun dia membisu. Dari kasus ini, posisi kontrol seorang guru apa yang sedang Ibu Dini lakukan? Boleh Bapak Ibu? Posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Ibu Dini? Itu kalau nggak salah membuat rasa bersalah ya. Bisa. Ibu Vera ya. Oh, gantian Coba. Bunda. Monggo Bun. Ntar Bunda aja dulu. Siap. Silakan Bun. Dari kasus Ibu Dini tadi Bun. Kalau menurut Bunda sih, untuk kasus Bu Dini, itu suaranya Ya, kedengeran Bun. Ya. Lanjut. untuk kedengeran. Kedengeran. Jelas. Bunda sih, kasus yang Bu Dini lakukan, kasus Bu Dini bersalah anak-anak karena anaknya berkali-kali dan selalu disalahkan. Mohon maaf, mohon arahannya kalau mau salah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda. Tadi agak putus-putus. Sebagai merasa bersalah gitu ya Bun? Iya. Ya. Ya. Ya, makasih Bun. Tadi pendapat Bunda dari kasus Ibu Dini. Sama-sama. Ya, baik. Dari kasus Ibu Dini sebagai
membuat rasa bersama. Boleh Ibu, monggo Bu. Bu Ya, Vera, siap Ibu. kasus yang barusan Ya, ya, Bu. kasus Budini ini kan Fajar itu tidak suka mungkin ya dengan pelajaran matematika. Karena dengan sikap perilakunya dia itu cuek. Ya. Sudah ditegur, sudah ditanya, sudah disuruh mengerjakan di papan, dia tidak mau dan tidak merespon. Ya. Bisa jadi dengan pendekatan teman, Ya. bisa juga dia diberi hukuman. Ya. Jadi banyak yang perlu dilakukan untuk supaya anak ini greget belajar matematika. Ini kan anaknya nggak mau sama sekali. Diam dan dia membisu, ya kan? Nggak mau jawab apa-apa. Karena mungkin dia tidak senang dengan pelajaran matematika. Jadi tugas Budini adalah menjadi teman dulu. Supaya anak itu mau belajar matematika, dirangkul bagaimana ya, supaya anak ini tertarik belajar dengan matematika. Mungkin itu Ibu Mas sampaikan ya, Bu Vera, maaf. Mungkin tidak sempurna, boleh dilengkapi oleh Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Terima kasih Ibu, Bunda. Monggo Bapak Ibu yang lain. Kalau Bupar tadi dulu begini, ya Bu kan Yuli. yang namanya guru itu harus pahami satu persatu di dalam kelas. Ya. Yang kedua, kita menginginkan diri kita sendiri. Apakah alat peraga yang diajarkan itu sudah lengkap dan mengajak anak-anak untuk mengenalkan itu, jadi ada cara permainan atau memfokuskan anak-anak dulu gitu. Baru nanti kita melakukan tindakan kelas dikit-dikit, memberikan nasihat kepada anak-anak yang melakukan itu gitu. Kita tengok dulu diri kita sendiri yang jadi guru, sudahkah melengkapi perlengkapan alat peraga gitu, yang membuat siswanya tuh menarik dengan pelajaran yang dipelajari, yang akan dipelajari. Menurut saya biar anak-anak fokus itu. Oke, makasih. Ya, makasih Bu Yuli. Jadi dicari tahu dulu sebabnya kenapa sih Fajar males-malesan gitu. Tadi kalau Ibu bilang dicari dulu solusinya, dirangkul. Kalau Bu Yuli bilang coba cek dulu gurunya apakah sudah cerasnya dalam mengajar bikin menarik siswa untuk diperhatikan atau gitu-gitu aja ngajarnya. Kalau Bunda tadi ya kembali ke pertanyaan Bu Vera tadi, Bu Vera. Kan ya, Bu Vera menanyakan posisi kontrol yang bagaimana seorang Budini ini. Gitu betul. kan? Ya, nah, betul. Jadi kita dari kasus Budini ini kan Bu Vera menanyakan posisi kontrol yang bagaimana. Makanya Bunda menjawab posisi Budini ini sepertinya dia semakin menekan si anak, semakin merasa bersalah. Betul. Kan? Iya, betul tadi. Jadi untuk solusinya bisa seperti dibilang Ibu, pendekatan dulu, diajak ke teman. Gitu. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan Bu Vera, maaf Bu Vera. Kasih. Ya, siap Bunda, terima kasih. Jadi tadi Bu Dini menjawab lirih. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu. Jadi di sini mengesankan si Fajar dijadikan merasa bersalah. Kenapa dia tidak memperhatikan? Jadi posisi kontrol seorang guru di sini, Bu Dini, dia merasa dijadikan sebagai merasa bersalah. Ya, kita lihat. Ya, posisi kontrol apa yang diambil oleh Budi dalam pendekatannya kepada Fajar? Yang pertama sebagai posisi penghukum, di mana Ibu Dini sudah tahu kalau Fajar itu tidak memperhatikan dari awal, males-malesan, mager mengikuti pelajaran matematika. Tapi Bu Dini malah menyuruh Fajar maju ke depan. Tentu Fajar tidak akan bisa, ya.
Jadi Bu Dini sebagai posisi penghukum, yang kedua sebagai teman, dan yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah. Fajar tentu merasa bersalah. Kenapa dia tidak memperhatikan? Di situ posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dini dalam pendekatannya kepada Fajar. Ya, terima kasih tadi Bunda, Bu Yuli dan Ibu. Kita lanjut. Ya, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Boleh Bapak Ibu? Jika ada kata-kata, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Bunda, Pak Hafid, Bisa Bu, bisa jadi penghukum dan teman juga itu. Kayak sebagai punten Bun suaranya. oh iya, bisa menjadi penghukum juga sepertinya dan teman. Karena di situ ada rasa saya kecewa sekali. Kecewa itu seakan-akan dia berbicara dengan teman. Gitu. Gitu Bu Vera. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, dan ada teman. Ya. Kalau dari kalimat itu kan saya kecewa Saya kecewa sekali dengan kamu. ya. Jadi rasa kecewa itu dia menganggap berbicara sama temannya. Betul. Mohon dibenarkan kalau salah. Terima kasih. Kembali kasih Bunda. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Monggo Bapak Ibu. Posisi kontrol apa? Bu Jen, Bu Inel, Bu Nisa, Bu Rini, Bu Yuli, Bunda, Pak Yuda. Membuat rasa bersalah ya Bu. Pembuat rasa bersalah. Ada lagi Bapak Ibu? Iya sama sih, pembuat merasa bersalah Bu Vera. Oh Miss Nining, ya. Suaranya jauh Miss. Oh gitu. Padahal nih udah pembuat merasa bersalah Bu Vera. Pembuat rasa bersalah. Ya. Miss Nining jauh nih soalnya dari Palmeriam. Oh gitu. Ya Miss. Pembuat rasa bersalah. Tadi Bu Nisa juga ya. Bisa pemantau nggak Bu Vera? Pemantau. Kamu tidak pernah melakukannya. Nah, ya kenapa bilang pemantau? Karena selama ini si diri selalu memantau, jadi perbuatan itu nggak pernah dia benar, mantau terus ya salah dengan salah. Ya. Bisa. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Jen, kedengaran suaranya Bu Jen. Oke. Sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Ya, menurut Bunda tadi, Miss Nining, Bu Anissa, ya. Terima kasih. Lanjut lagi. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, Bapak Ibu. Posisi kontrol apa? Ini baru manajer dan teman ya Bu Vera. Betul. Hah? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Dikit-dikit berikan dulu kepada murid ya, Bun. Iya. Problem solving. Gimana yang lain? Nih, suaranya banyak. Setuju Bu Vera. Setuju Bunda. Oh, setuju. Nih. Suara. Lecture juga Mimi.
ya ini. Udah kenalan belum? Nah, sip. Iya. Para mamamu untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai manajer ya Vera. Hati-hati. Bunda dan bisa kami ini ada posisi kontrol yang tertinggi. Putus. Oke, lagi posisi kontrol aku. Iya, sebagai teman kan? Ya, Sebagai teman ya Vera. sebagai Teman. Setuju. ini sebagai ya, saya setuju. Putus. Teman. Karena saya lihat. Lanjut lagi. Posisi kontrol kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya. Ya, deal ya. Deal. Kamu tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pernah Bapak Ibu? Kan murid-murid. Iya, pernah lah Vera. Saya Putus. ternyata saya masih lagi nunggu. Ya, lanjut ya. Tadi yang 5 posisi kontrol dulu alhamdulillah sudah sepakat semua. Lanjut ke keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Mengamalkan peraturan kelas. Bagi Ibu bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Winel. Kalau keyakinan tuh emang udah yakin bahwa itu baik untuk mereka gitu ya Bu. Kalau peraturan ya hanya peraturannya aja gitu ya. Ya, bisa Miss. Ada lagi Bapak Ibu. Kalau kelas dibuat oleh guru dan siswa, peraturan dibuat oleh guru. Peraturan yang penting ya. Iya bener deh. Secara ini aja udah. Ya udah peraturan kelas. Sama dengan murid saya. Pak. Peraturan mengikat. Peraturan sama gurunya. Ya. Kalau keyakinan antara guru dan siswa menyikapi peraturan tersebut. Ya, peraturan kan pokoknya harus gini ya. Tangan murid. Kalau gue sih keyakinan tuh kesepakatan sama antara guru dan diri dan peraturan itu hanya peraturan ditentukan oleh gurunya dan tidak melibatkan anak-anak itu ya mungkin jadi ada kesepakatan mereka dalam hal apapun bentuknya jadi harus dipatuhi dan harus sama-sama itu yang keyakinan. Mau menambahkan ya Sarah? Jadi kalau peraturan hanya alat ya, alat untuk
ngatur perilaku yang diharapkan ya. Ya, Kalau yang tadi keyakinan benar tuh Bu Rini bilang, jadi kesepakatan antara guru dan siswanya. ya. Ya. Kasih Bapak Ibu. Jadi peraturan kelas tuh seperti rule bukunya yang buat seperti ini. Boleh begini, tapi kalau keyakinan kelas kita sepakati dengan murid. Ya, gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Keyakinan kelas. Ini yaitu meminta murid untuk menulis keyakinannya. Kedua, membahas keyakinan yang telah ditulis. Ketiga, memilah keyakinan kelas. Keempat, mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Yang kelima, menyepakati keyakinan kelas. Disepakati oleh seluruh anggota kelas. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Step pertama pada segitiga restitusi yaitu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal, kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Step terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Demikian kira-kira ketika kita melakukan pemecahan masalah melalui segitiga restitusi. Saya akan tanyakan teman-teman segitiga restitusi yang sudah selesai. Ibu dengar, Kela suka lupa membawa buku pelajaran. Iya Bu, benar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena aku milih bukunya malu Bu, jadi aku sudah mengaji. Baik, bukan hanya Kela yang suka kelupaan hal seperti itu. Teman-teman yang lain pun suka banyak yang ketinggalan buku pelajaran. Nah sekarang, keyakinan kelas apa yang sudah Kela langgar? Saya kurang bertanggung jawab Bu. Baik, nah agar hal itu tidak terjadi lagi, apa yang akan Kela lakukan? Saya akan menyiapkan buku pada siang hari supaya tidak menanti. Baik, alhamdulillah jika Kela sudah menyadarinya. Nah sekarang Kela boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya, itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Boleh sharing Bapak Ibu? Mungkin yang pastinya di setiap kelas pasti ada masalah, serta sebagai seorang guru tentu kita harus
gimana caranya nih masalah tersebut bisa selesai dengan baik. Tadi kita mengambil posisi kontrol sebagai seorang guru di mana. Dan kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Boleh sharing Bapak Ibu permasalahan yang ada di kelas masing-masing? Bu Jen, guru kelas 1 nih. Biasanya muridnya lucu-lucu, unik-unik. Masih transisi dari PAUD SD. Maka Bu Jen. Kenapa kelas 1? Biasanya ada hal-hal unik apa Bu Jen? Kalau di kelas 1? Hal-hal unik. Apa ya, banyak sih, Bu. Boleh sharing Bu Jen? Hal unik yang gimana ya, dalam segi pelajaran, ada yang bermain, masih bercandaan sama teman-temannya, kurang fokus gitu. Nah, Gitu. terus gimana Bu Jen mengatasinya Bu Jen? Sering negor aja. Menegur. Jangan begitu ya Nak, gitu Bu Jen. Ya. Jangan gitu ya. Jangan ya Dek ya, gitu. Ya, jadi ayo nulis gitu. Gitu. Terus muridnya gimana Bu Jen? Ada perubahan nggak? Belum sih. Belum. Masih kondisi masih suasana ke PAUD ya, mereka deh masih belum siap buat ke SD-nya maksudnya gitu. Gitu ya, masih transisi ya. Berarti di situ nggak bosan-bosan ngingetin terus ya Bu Jen? Iya betul. Keren guru kelas 1 loh. Bisa aja. Sabar. Bener. Kalau udah Bu Jen ada lagi sharingnya? Udah itu aja. Oke, sekarang dari kelas 2. Lagi jemput anaknya. Oh, kelas 3 Bu Nisa. Sharing Bu Nis. Iya, Bu Vera. Iya. Masalah di kelas ya. Masalah di kelas apa ya? Umumnya paling kehadiran siswa ya. Oh gitu. Kalau yang saya temui sekarang ini, iya. Jadi banyak ada yang sering nggak masuk gitu Bu Nisa. Iya, betul Bu Vera. Jadi kendala juga dengan orang tua, mungkin komunikasi orang tua sama guru belum ini ya. Belum apa. Terus biasanya Bu Nisa apa yang dilakukan? Palingan biasanya kan kita kunjungan ke rumah orang tua kalau memang anak itu dalam sebulan hanya beberapa kali masuk seperti itu. Visit ya. Yang pasti di situ kolaborasi guru dan orang tua ya. Oke, makasih Bu Nisa, Bu Jen. Lanjut kelas 4B. Saya urut kelas ya. Bu Rini. Iya, Bu Vera. Bu Rin. Kalau untuk permasalahan di kelas 4B, ada beberapa siswa ya, tapi secara umum sih alhamdulillah rajin-rajin. Kelas 4B ada satu yang paling-paling ya, tapi dia termasuk anak ABK sih, Digo. Nah, itu permasalahannya di kelas itu susah banget untuk menulis gitu. Ya. Nulisnya tugas-tugas yang diberikan tuh nggak pernah selesai. Pun masih belum lancar. Ya paling saya panggil, saya suruh baca. Asal lancar dulu aja bacanya. Ya. Kadang saya suruh nulis juga. Nulis. Itu. Ya, paling itu sih yang paling-paling.
Ya. Itu kan dari kelas 3 ya Bu Rini pegang. Iya, dari kelas 3. Ada perubahan nggak Bu Rin? Setelah Bu Rini Ada. Alhamdulillah ada, bacanya udah mulai lumayan lah, walaupun dia masih mengejak, tapi udah mendingan dibanding kelas 3. Kelas 3 tuh susah banget. Susah, tapi kalau sekarang udah alhamdulillah udah mendingan. Walaupun belum lancar banget ya. Alhamdulillah. Iya. Ya. Ya. Makasih sharingnya Bu Rini. Ya, sama-sama. Pak Hafid ada? Ya mungkin Bu hampir sama tadi dengan Bu Rini. Ya. Udah ada siswa yang PDBK seperti itu ya. Kayak ada satu anak sih. Nah dia pada saat biasanya kalau guru sedang menjelaskan ada tertidur gitu Bu. Oh. Dan dia juga ada kesulitan untuk membaca serta menulis. Ya paling kalau saya untuk mengatasinya kalau hal itu satu panggil orang tua, bagaimana dia keadaan di rumah seperti apa, apakah dia kurang tidur pada saat malamnya. Kemudian kalau untuk kesulitan membacanya itu melatih sih sedikit-sedikit sih Bu. Iya. Oke. Kalau untuk perkembangannya jauh ini ya adalah sedikit peningkatan lah Bu. Gitu aja Bu. Ada suratnya Pak Hafid? Kenapa? Ada surat dari dokternya ya bahwa emang anak PDBK. Oh, jadi kalau PDBK seperti itu ya Bu, ada suratnya. Jadi keterangan dokternya memang seperti itu. Oke, iya. Makasih Pak Hafid. Kelas 6, Bunda. Monggo Bun. Iya, nih kelas Ya, 6 Vera. Kayaknya kelas 6 ini permasalahannya lumayan sangat yang pertama kalau masalah PDBK yang bersurat itu 2 orang. Ya, yang lain tidak bersurat itu ada 4 atau 5 orang itu. Nah, kesulitan di sini adalah pada saat kita menerangkan itu ya sama yang dialami sama Pak Hafid. Nah, mungkin yang lainnya itu jadi ikut apa ya? Dan untuk sampai kelas 6 ini udah masuk bulan kedua, materi kita masih stuck di tempat. Terutama untuk matematika mereka itu Bunda harus mengajar dari awal lagi, terutama ya tentang pecahan. Ya. Jadi mereka itu belum mengenal mana penyebut, mana pembilang, jadi harus mengenalkan lagi. Itu yang pertama kesulitan. Ya. Yang kedua itu sama halnya memang di kelas 6 itu seperti yang sudah kita ketahui, salah satu anak kita kan kelas 6 itu ada yang masalah ekonominya itu dan belum ada perubahan. Ya. Untuk mengatasinya tuh bagaimana solusinya? Mohon sharingnya dari Bu Vera. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda. Ibu boleh ngasih masukan nggak? Monggo, Bu Vera. Bu. Pengalaman. Karena Ibu pengalaman 15 tahun mengajar di kelas 1 di tahun 2016 itu Ibu mendapatkan anak yang luar biasa. Luar biasa dalam arti bukan luar biasa pintar ya. Luar biasa semuanya. Kelakuannya, tingkah lakunya luar biasa. Ya. Anak itu datang ke sekolah rajin, setiap hari datang, tidak pernah ngapa-ngapain. Nah, kalau temannya nulis dia hanya ngerecokin. Saya memang harus sabar ya. Karena dia itu kan nggak dari PAUD, nggak dari TK, berarti masih kosong. Belum kenal huruf sama sekali. Lanjut ya Bu Vera. Lanjut Bu, Bu. Monggo, maaf Bu. Yang ini pengalaman saya, anak itu luar biasa, nggak mau ngapa-ngapain, nyupit-nyupitin teman, mukul-mukul teman. Akhirnya saya siasati, mejanya itu saya dudukin di samping saya. Kemudian setiap hari itu saya itu bawa kertas dari rumah itu sudah saya titik-titikin seperti anak TK menebalkan huruf.
Itu bisa 2 lembar, bisa 3 lembar, 4 lembar, sama juga dengan gambar. Saya titik-titikin, bikin telur, bikin huruf A, semuanya itu saya buat. Alhamdulillah, lama-lama anak itu sudah lemes ya, istilahnya sudah bisa menggunakan pensil. Jadi alhamdulillah sekali itu selama 3 bulan itu ada perubahan. Jadi yang tadinya anaknya lasak, anaknya pecicilan, nggak bisa diem, itu dengan seperti itu dia nyaman. Kemudian saya membeli buku TK. Yang di buku TK itu kan ada nebelin huruf ya, waktu yang tadi saya pakai kertas. Kemudian saya buat yang ada gambar-gambarnya. Misalnya ada buah nanas, ada hurufnya kan itu? Nanas, tebelin. Kemudian saya suruh eja. Alhamdulillah mau naik kelas 2, anak yang berkebutuhan khusus itu bisa menulis dan membaca suku kata. Setahun ya Bapak Ibu. Jadi bukan instan. Enggak hanya sebulan. Jadi butuh kita juga rutin. Karena kita pengen anak itu ada perubahan. Itu pengalaman Ibu waktu ngajar kelas 1 di tahun 2016. Karena Ibu mutasi. Waktu itu kan Ibu dapat sekolah elit ceritanya, Jen. Terus Ibu dimutasi di tempat seperti itu. Jadi saya harus punya... Kalau di sini misalnya Ciracas 3 itu elit-elitnya di Matraman gitu loh. Nah saya dipindahkan ke tempat yang di bawah. Jadi saya atur strategi. Yang tadinya saya ngajar nyaman, kemudian bagaimana ya supaya anak ABK ini bisa. Jadi alhamdulillah setahun naik kelas 2 itu dia bisa nulis, tapi baru suku kata, nama sendiri sudah bisa. Misalnya ibu, adik yang enggak mati-mati ya, yang hanya suku kata yang hidup. Jadi belum ada adik, bapak belum bisa dia. Hanya yang vokal istilahnya enggak ada huruf mati. Ibu, nana, nuni, kayak seperti itu. Ya tugasnya guru kelas 2 kan melanjutnya. Itu pengalaman Ibu. Ya Bapak Ibu. Berarti ya, nggak kalau instan mau, ya? Ya? Berarti nggak instan? Ya enggak lah, orang anak ABK kok instan. Enggak ada Jen instan. Iya. Setahun ya Bu. Itu anak luar biasa. Kalau megang gunting semua rambut temennya diguntingin semua. Ya Allah. Tapi terus kelas 2 ya saya kasih masukan guru kelas 2 ya berjalan sih. Alhamdulillah bisa lulus. Baik, kalau sudah tidak ada, alhamdulillah diseminasi kita tentang budaya positif sudah selesai. Ya mudah-mudahan kita semua dapat menjadi posisi kontrol guru sebagai seorang manajer dan dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di kelas kita masing-masing. Demikian saya tutup diseminasi kita siang ini. Alhamdulillah, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Dadah. Terima kasih Bu Jen, teman-teman semua.